Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu hati dan kita
saya mudahkan. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke ruang firman Tuhan, kita akan satu pujian dari pendahulu. Buka kitabmu, ku baca firman-Mu. Kau ciptakan langit dan bumi dengan kuasa-Mu.
Ya. Ya, Mazmur 138 ayat 2. Amin. Amin. Dan sebenarnya yang syukur atas pertolongan. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Amin. Dan pasti ada masalah dan masalah pada Tuhan. Karena Tuhan dari keselamatan kita. Tuhan lalu dan Tuhan mengadu pada jalan. Ada jawaban. Dan ada yang menambahkan. Ya, shalom. Shalom. Baca di sini dikatakan dengan syukur atas pertolongan Tuhan. Ya. Ayat pertama berkata demikian, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan Allah. Aku akan bermaksud bagimu, aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasihmu dan oleh karena kesetiaanmu, sebab membuat namamu dan sejanjimu melebihi segala sesuatu. Jika berkata demikian, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku, lalu kau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Ya saudara, ya. Seperti berikutnya yang dikatakan di sini, dan yang syukur atas pertolongan Tuhan. Apakah kita sudah bersyukur atas pertolongan Tuhan? Jangan-jangan di pagi hari di sini bangun kita nggak mencari Tuhan. Nah, Tuhan berikan setiap pagi nafas kehidupan bagi kita. Amin. Amin. Setiap pagi selama kita hidup di dunia kita harus selalu hari yang baru, nafas kehidupan bagi kita. Nah, apakah kita langsung mensyukuri itu? Apakah kita mencari yang lain? Apakah kita mencari HP? Ya, saya sering seperti saudara, bukan langsung berdoa. Saya sering kadang-kadang cari HP, ya, cari HP dulu apa yang ini. Ayo kita lihat diri kita, selidiki diri kita saudara. Apa yang kita cari di situ kita bangun. Tuhan berikan kepada kita kekuatan, Tuhan berikan kepada kita nafas kehidupan. Nah, apa yang kita cari sewaktu kita merasakan kebaikan Tuhan? Jangan-jangan kita ya hanya merasakan gitu aja, hanya cukup tahu aja gitu. Ya Tuhan Yesus baik, ya Tuhan Yesus baik. Tapi apa kita sudah bersyukur pada pagi hari ini? Terima kasih kita sudah berbicara kepada Tuhan pada pagi hari. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang boleh beri, atas penyertaan. Ya sekalipun mungkin kita lagi di dalam suasana yang berat, di dalam pergumulan, kita ucapkan terima kasih Tuhan atas penyertaan. Ya, kita tadi yang dibawakan saudara kita berkata demikian pada pagi hari, aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Ayo kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bersyukur. Bangun saudara, ambil sikap bersyukur kepada Tuhan. Karena kepada Tuhan. Nah itu yang kita pelajari di tempat ini. Dan puji Tuhan, semua kita lagi bersyukur kepada Tuhan. Kita beribadah, kita menyembah Dia. Amin. Kita bersatu bersama. Itu saudara. Nanya kita satu bagi-bagi. Tapi kan Tuhan tahulah isi hati aku. Iya, tahu isi hati. Makanya saudara, banyak orang yang beralasan seperti itu. Udahlah, Tuhan tahu, tak perlu harus ibadat lagi, tak perlu harus datang berdoa. Tuhan tahulah aku sayang sama Dia. Nah, coba kalau kita posisikan dalam keluarga saudara, ya orang tuamu tahu kalau kau itu anaknya, tetapi bagaimana komunikasimu dengan bapak, dengan ibumu? Dia tahu kalau engkau tuh ingin mengasihi bapak ibu kita,
sekedar tahu Tuhan Yesus baik, Bapakku baik, Bapakku sudah buat seperti ini sama aku sampai aku besar seperti ini. Orang tuaku sudah melakukan yang terbaik bagi aku. Ya, makasih lah. Apakah cukup hanya sekedar demikian? Kita perlu tanyakan kepada sehat sama. Buat dia pesenin. Amen. Makasih ya, Mak. Pernah nggak kita ngomong sampai ini sama orang tua kita sama orang? Makasih ya, Mak. Aku bersyukur punya orang tua yang kayak seperti ini, Mak. Aku boleh ada sampai saat ini, Mak. Ya, semua karena ya dari doa-doa dorongan doa. Pernah nggak kita mengucap terima kasih sama orang tua kita? Jangan kita cuma, Mak ada tuh, Mak. Ada. Demikian dengan orang yang kita kasih. Nah kita tadi kan di sini pun juga nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Kita sadari bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Kita sadari Tuhan Yesus baik, orang tua kita baik. Cukup enggak cuma sekedar tahu. Enggak cukup. Kita sebenarnya harus tunjukkan tanda terima kasih kita kepada orang tua. Nah tanda terima kasih kita bukan bahkan sekalipun kita bilang Mak makasih ya Mak atas kebaikan Mak, engkau berkali sama aku Mak. Sekalipun kita bilang kayak gitu sama orang tua kita itu belum cukup, engkau harumkan namanya. Amin. Tandakan engkau bahwa kau anaknya, contohnya saya anaknya Gubernur ya. Harumkan namanya bahwa kau anaknya Gubernur, bahwa orang tua berhasil mendidik engkau. Amin. Bukan hanya sebenarnya mamaku baik, masakannya enak tadi. Bukan hanya sebenarnya Tuhan Yesus itu baik tadi. Harumkan nama Tuhan Yesus dari kehidupan kita. Bukan hanya sekedar syukur aja. Amin. Ya. Lalu dikatakan ayat 4 berkata demikian tadi. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Mereka akan menyanyikan tentang jalan-jalan-Mu Tuhan sebab besar kemuliaan-Mu Tuhan itu tinggi namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Tuhan tahu semuanya, jangan kita sombong saudara. Ya di situ kita berhasil. Kebanyakan orang sudah berhasil lupa sama mamanya pun kadang lupa. Ya, saudara saya sudah banyak melihat video dari Facebook, saya lihat video saudara di mana gara-gara harta mamanya sampai melukai. Dia tadi baru bilang berapa hari yang lalu saya lihat itu. Saya sampai berdarah-darah mamanya sampai gara-gara harta. Bapaknya diusir dari rumahnya sendiri. Nah, baiklah kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Amin. Orang-orang yang bersyukur. Itu saudara yang bisa saya tambahkan. Poinnya yang pertama, di waktu pagi setelah kita merasakan bisa bernafas masih hidup aku rumahnya, ada yang kita cari. Jangan kita lupa bersyukur. Itu yang pertama. Cari Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, setelah kita merasakan kebaikan Tuhan, berapa lama bertahan syukur kita? Berapa lama bertahan syukur kita? Oh, saya masih ingat kebaikan Tuhan Yesus. Masih ingat kebaikan Tuhan Yesus saya. Di saat saya nggak bisa buat apa-apa, saya datang kepada Tuhan. Waktu aku yang kemarin sakit itu ya, saya masih ingat sekali. Ya, dan kalau saya berdoa pribadi, saya selalu ucapkan terima kasih Tuhan. Ya. Kalau saya lagi berdoa sendiri di ruang doa atau di kodok saya berdoa sendiri, ya, saya selalu ingat itu. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur tidak cukup hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ingat loh kebaikan Tuhan. Jangan saat gagal aja kalau ingat Tuhan. Amin. Kita ingat kebaikan Tuhan. Kebanyakan orang di situ gagal aja, di saat butuh-butuh aja, pas kena tangkap aja berbuat jahat baru Tuhan. Oh, sungguh-sungguhlah dia berbicara Tuhan bebaskan telah aku. Ini kata lain. Di saat beberapa kali udah nggak ada duit Tuhan, oh, lagi banyak duit Ina. Saat-saat diberkati, kadang-kadang orang itu lupa. Yang poinnya yang mau saya
setiap saat. Ingat kebaikan Tuhan. Bersyukur setiap saat. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, saudara, ya, nggak cukup hanya ngomong, hanya cukup tahu Tuhan Yesus baik. Kalian tadi kita baik, cukup hidupkan dalam diri kita, ya, perubahan demi perubahan, biar lewat hidup kita Tuhan Yesus dipermuliakan. Oh, yang dulu contohnya si Beni yang dulu kayak gini. Semenjak dia kenal Tuhan Yesus, banyak diubahkan dia. Kan itu menjadi satu kesaksian, amin. Kesaksian yang hidup Tuhan Yesus kita dipermuliakan. Jangan pula saudara orang melihat kita, dulu baik kali itu tapi sekarang udah hancur kali. Siapanya Tuhannya itu? Akan tunggu. Kita membuat malu. Ya, anaknya siapa nih? Bukan itu, jangan syukur. Jangan syukur, ngobrol kamu enggak Tuhanmu. Amin. Amin. Jadi saudara yang ketiga, dan yang penting ketika hari ini yang bisa saya perhatikan, semoga bisa menjadi berkat dan kita selalu ingat selalu bersyukur kepada Tuhan kepada orang-orang yang mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati sekalian. Shalom. Shalom. Sebagai Tuhan, saya sangat diberkati sebagai Tuhan. Terkhususnya di ayat ketiga itu Tuhan katakan, pada hari aku bersekutu untuk menjawab aku, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Mungkin boleh kita sama-sama baca di dalam ayat yang lain, Mazmur 42 ayat 12. Saudara Tuhan, Mazmur 42 ayat 12. Mazmur 42 ayat 12 saya akan bacakan sama kita. Demikian firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Nah, saudara sekalian, kalau tadi di dalam 138 itu adalah tulisan dari Daud. Ini pengajaran Bani Korah, saudara sekalian, di dalam ayat-ayat pasalnya 42, mana ini juga dimasukkan dalam kitab Mazmur, saudara sekalian. Mazmur mengatakan dalam Bani Korah, saudara sekalian, berharaplah kepada Allah. Di dalam keadaan si Bani Korah ini sedang merindukan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, bahkan lawan-lawannya sedang mengatakan samanya. Di ayat 11 dikatakan, di mana Allah? Mungkin kita bisa bayangkan ya bagaimana keadaan bangsa itu saat itu ya. Sampai-sampai lawannya bilang, mana Tuhan yang kalian sembah itu? Artinya saat itu mereka sedang dalam kemarahan, seolah-olah kayaknya Tuhan biarin gitu. Tapi saudara sekalian, dia katakan di situ, mengapa tertekan? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Artinya, kalau saudara sekalian, Bani Korah sedang berusaha mengatakan kepada setiap kita yang membaca firman Tuhan ini untuk bersyukur, untuk menikmati kekuatan daripada Tuhan, saudara sekalian. Ya, sebagaimana dikatakan di dalam 138 ayat 3 tadi, ketika kita berseru, ya Tuhan menambahkan kekuatan dalam jiwa kita. Ya, jangan kita mau dihina dan diintimidasi oleh keadaan. Contohnya, kamu udah gak ada harapan kan? Akhirnya kita adalah aku hidup dengan apa adanya. Padahal saudara Tuhan katakan Dia mengasihi kita, amin. Nah, saudara Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat luar biasa mengingatkan kita untuk tetap bersyukur karena ajaib pertolongan Tuhan setiap harinya dalam hidup kita. Justru dalam keadaan kita sedang susah-susahnya, kita harus bersyukur. Karena ketika kita bersyukur, justru itu yang memberikan kekuatan. Seperti yang dikatakan di ayat 3 tadi, ada kekuatan yang ditambahkan Tuhan di dalam jiwa kita. Amin. Dengan tetap percaya. Mungkin itu yang saya tambahkan juga. Terima kasih telah Ya, salam. Salam. Ucapan syukur ini nyanyian syukur ya dari Daud kan. Dari Daud nyanyian syukur. Kita bersyukur ya Allah pertama karena apa yang kita cari kita dapat, apa yang kita minta dikasih, apa yang kita harapkan dipenuhi. Itulah kita bersyukur. Dan orang yang bersyukur ini, orang yang sukses itu kata pepatah, orang yang sukses itu orang yang
mensyukuri apa yang ada. Nah, di sini Daud mengucap syukur. Dia bernyanyi mengucap syukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan ya. Yang mana kita ketahui jauh pada kalau kita lihat di Raja-Raja ketika dia mau melawan si Goliat, coba kita buka di Raja-Raja dulu. Saya akan tanya kita ke Raja-Raja sebentar. Ke Raja-Raja 17 ayat 32 dulu kita baca. Raja-Raja 17 ayat 32. Coba kita baca dulu. Raja-Raja 17 ayat 32. Satu Samuel, mana Raja-Raja? Mohon maaf. Samuel. 17 ayat 37 kita baca. Amin. Tolong dibacakan ya. Ayat 37. Demikian firman Tuhan. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cacar singa dan dari cacar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, dalam hal ini Daud berharap kepada Tuhan, di mana dia sudah mengetahui bahwa Tuhan menyertai dia. Ketika dia mengembalakan kambing domba, di situ ada serigala dan ada berbagai macam binatang buas yang coba membenarkan hewan-hewan gembalaannya. Tapi karena pertolongan Tuhan kepada dia, memberi kekuatan kepada dia, akhirnya dia bisa mengalahkan hewan-hewan buas. Nah, dari sini dia sudah yakin bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai dia. Tuhan akan senantiasa selalu melindungi dia dan menjaga dia. Nah, sekarang kita baca lagi di masih pasal yang sama 17 ayat 43 sampai 46. Tolong yang bacain. Ya, demikian firman Tuhan. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau datangi aku dengan tongkat. Lalu demi para akarnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu pada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembu. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentang orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Amin. Nah, di sini Daud tiba di medan pertempuran, sementara Daud disuruh oleh bapaknya untuk mengunjungi saudara-saudaranya pada saat mereka lagi terlibat melawan orang Filistin. Nah, di situ Daud itu bukan seorang prajurit pada saat itu. Tetapi ketika dia mendengar begitu lapangnya orang Filistin itu mencoba orang Israel, di situ mulai bangkit seluruh satrianya. Karena dia percaya bukan kekuatan dari dia, tetapi Tuhan memberi kekuatan kepada dia. Nah, di situ ketika mereka sudah maju mau bertempur, apa kata Goliat? Dengan gagah perkasa dan Goliat mengatakan, anjing aku sehingga kau menantangi aku. Tapi apa kata dia? Kau mendatangi aku dengan pedang dan lembing, tetapi aku mendatangi kau dengan nama Tuhan. Tuhan menyertai kau. Dan apa yang terjadi? Ketika terjadi pergulatan antara keduanya, Daud berhasil mengalahkan si Goliat. Itulah tandanya dia bersyukur karena Tuhan menyertai dia. Tuhan memberi kekuatan kepada dia, berlindungan kepada dia. Maka Daud mengatakan di dalamnya, menyanyikan sebuah syukur kepada Tuhan, tetapi dia tak dalam bersyukur kepada dia. Nah, dalam kehidupan kita, apa yang kita berdoa bersyukur seperti kita ada saudara kita tadi. Ketika kita sakit, kita berdoa dan kita disembuhkan. Ketika kita dalam keadaan tak berdaya,
kita berdoa kekuatan Roh Kudus dan kita dikuatkan. Apa kita sudah bersyukur? Tapi saya percaya kita di sini orang yang selalu bersyukur atas kebaikan. Bahkan untuk mengucap syukur Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita juga ketika dia membangkitkan Yairus, Lazarus dibangkitkan. Dia berkata, coba kita lihat di Yohanes 11 ayat 41. 41. Yesus. Amin. Tolong baca itu. Demikian firman Tuhan. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur padamu karena Engkau telah meringankan aku. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus memberikan suatu mujizat yang luar biasa, kesembuhan kepada orang telah mati 4 hari, yaitu Lazarus dibangkitkan. Ini firman dibawa saudara Paulus malam. Dan Tuhan Yesus mau menunjukkan, mau mengajarkan kepada kita semua, ketika apa yang kita minta sudah dipenuhi, sudah dibantu, sudah diberkati oleh Tuhan, kita wajib mengucap syukur. Hari lagi kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita sudah dibantu, kita sudah ditolong, doa kita dijawab oleh Tuhan, jangan lupa kita bersyukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada saudara kita Denny. Shalom. Ya, rekop pada pagi hari ini yaitu nyanyian syukur dari Daud karena pertolongan Tuhan. Di sini saya juga mau menyimpulkan Daud ini sama seperti Rasul Paulus, ya memang lebih duluan Rasul Paulus, lebih duluan Daud. Tapi Rasul Paulus ini dia ambil contoh juga saya rasa dari seorang Daud. Karena kenapa? Di sini bunyinya setiap hari dia bersyukur, dia berseru Senin sampai Jumat jam 12 sampai jam 12 dari tahun ke tahun. Inilah dia diberikan kekuatan. Seperti di perjanjian baru juga kita tengok di Filipi 4 ayat 13, mungkin saudara sudah pada tahu kan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Amin. Nah, seperti itulah kurasa mungkin ya seorang Paulus yang mengambil hikmatnya dari seorang Daud untuk dia terus dan terus berseru agar segala kekuatan ada pada maupun itu susah dan senang. Di nama Tuhan, terima kasih. Ya, sampai saya kembalikan pada apa? Ya, salam buat kita semua. Salam. Seperti biasa saya akan kembali yang membawa pujian hari berikut dan firman. Yang membawa pujian untuk hari berikut Agus Wanto. Agus yang membawa firman Marianus Sudopo alias Meron. Ya, selamat datang. Salam. Salam. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela
Mazmur